Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Penggunaan media sosial pada kalangan generasi muda semakin mengkhawatirkan. Terdapat banyak anak muda yang dengan mudahnya memberikan data diri mereka. Maka dari itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat FTIK USM lakukan penyuluhan edukasi keamanan data pribadi dalam media sosial di SMA Masehi 2 PSAK Semarang. Dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang memberikan penyuluhan edukasi keamanan data pribadi dalam media sosial di SMA Masehi 2 PSAK Semarang baru-baru ini. SMA Masehi 2 PSAK Semarang merupakan salah satu sekolah menengah atas yang sudah terakreditasi unggul di Kota Semarang. Penyuluhan dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat FTIK USM yang terdiri dari Basworo Ardi Pramono MT, Atmoko Nugroho M Engineering, Susanto M.Com, dan B. Ferry Kristoko M.Com dengan melibatkan dua mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Anissa Aurelia F. dan Nabila Putri. Tim Pengabdian kepada Masyarakat FTIK USM Basworo Ardi Pramono MT mengungkapkan penyuluhan berfokus pada pentingnya menjaga data pribadi. Pelatihan ini di SMK 2 Masehi PSAK di daerah Pedurungan Semarang, di mana ini menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga data pribadi dan kemudian mengenalkan resiko yang muncul dari penyalahgunaan data. Kemudian juga memberikan trik praktis untuk menjaga data pribadi. Jadi kita pakai HP, kita praktikum sebentar pakai HP, bagaimana cara melindungi data pribadi. Salah satunya pakai two-factor authentication, jadi autentikasi dua jalan gitu. Salah satunya seperti itu. Penyuluhan ini diikuti oleh 20 siswa-siswi SMA Masehi 2 PSAK Semarang, didampingi Kepala Sekolah SMA Masehi 2 PSAK, Neti Antoneta Suatan SSI. Dalam sesi penyampaian materi, Tim Pengabdian kepada Masyarakat FTIK USM menyertakan contoh-contoh kasus nyata dalam penyalahgunaan data pribadi yang beredar di media sosial. Basworo Ardi Pramono MT berharap dengan diselenggarakannya penyuluhan ini dapat mengajarkan siswa-siswi SMA Masehi 2 PSAK Semarang mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Mereka sadar bahwa dunia digital ini sama seperti ruang publik, bahwa ini sekali yang kita tuliskan di sana itu tidak akan terhapus. Jadi kita harus berhati-hati melindungi data pribadi kita. Jadi jangan sampai kita mengupload hal-hal yang etikanya tidak baik, atau kita mengupload data pribadi. Misalkan kita mengupload fotokopi KTP kita ke internet, itu jangan. Sebanyak 88 calon wisudawan mengikuti acara pelepasan calon wisudawan ke-72 Universitas Semarang baru-baru ini. Pelepasan ini menjadi bentuk apresiasi pada mahasiswa atas pencapaian yang telah diraih di bangku kuliah. Sesaat lagi Fakultas Teknik Universitas Semarang menggelar acara pelepasan calon wisudawan ke-72 di Hotel Gracia Semarang pada Minggu 18 Mei 2025. Acara ini menjadi momentum penting bagi 88 calon wisudawan sebelum mengikuti prosesi wisuda Universitas Semarang. Dekan Fakultas Teknik USM Dr. Purwanto STMT menyampaikan selamat dan berharap mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja nantinya. Jadi harapan kami adalah tentunya wisudawan-wisudawan untuk berdebat bisa lebih sukses, tentunya untuk bagaimana menerapkan ilmu yang sudah diberikan oleh kami di meja kuliah, dan tentunya ini tantangan yang lebih besar adalah tantangan bagaimana mereka bisa kerja nyata di luar kampus. Selamat untuk semuanya, sukses untuk semuanya, dan jangan lupa jaga nama baik alma mater.
Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian akademik mahasiswa, Fakultas Teknik memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik dari 3 program studi, yaitu Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nabila, wisudawan terbaik program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya selama menempuh pendidikan di Universitas Semarang. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang selama ini udah membimbing saya, terus juga kepada orang tua saya, kepada ibu saya, kakung, serta ayah yang selama ini udah membimbing dari mental, terus juga material juga, terus juga teman-teman yang selama ini selalu bekerja sama dengan baik dalam tugas maupun hal-hal lain selama perkuliahan. Harapan saya tentunya dapat bekerja sesuai dengan keinginan saya dan kompetensi saya. Terus juga saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat selama 3,5 tahun kuliah di USM di tempat bekerja saya nanti. 1, 2, 3. Unggul. 1, 2, 3. Jajaran Ditreskrimum Polda Jateng mengungkap kasus premanisme yang berkedok sebagai wartawan. 4 orang pelaku berhasil diamankan usai memeras korban dengan mengaku sebagai wartawan dari sejumlah media. Ditreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan bahwa para pelaku terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka berasal dari daerah Bekasi, Jawa Barat. Jaringan ini berjumlah 7 orang, 4 orang berhasil diamankan sementara 3 lainnya masih dalam pengejaran. Para pelaku adalah kelompok dari suatu jaringan besar dengan modus serupa, diduga memiliki 175 anggota aktif dari berbagai latar belakang. Wilayah operasi jaringan tersebut di seluruh Pulau Jawa mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2020 dan telah melakukan aksi pemberasan di berbagai kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Malang, dan Surabaya. Modusnya adalah mengintai korban yang umumnya merupakan public figure dan tokoh masyarakat saat keluar dari hotel bersama pasangannya. Para pelaku kemudian mendekati korban mengaku sebagai wartawan dan mengancam akan memberitakan skandal korban di media massa jika tidak menyerahkan sejumlah uang. Salah satu korban yang melapor sempat diminta uang hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah bernegosiasi, korban mentransfer 12 juta rupiah ke rekening pelaku. Dari laporan inilah penyelidikan berkembang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku di res area kilometer 487 Tol Boyolali. Saat dilakukan penangkapan, pelaku mengaku sebagai wartawan dari media-media terkenal. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak dapat menunjukkan kartu identitas resmi dari media tersebut. 175 orang ini ya bekerja, mereka daerah operasinya adalah di seluruh wilayah Jawa, dari DKI, Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Satu kelompok ini mereka bisa menyiapkan anggotanya dalam setiap operasi minimal 10 orang, dan bahkan ada beberapa kasus mereka bisa menggerakkan 70 anggotanya. Ya, 70 anggotanya. Ini kelompok besar ya, sedang kami telusuri dan kami kejar. Nah, yang 4 orang ini merupakan bagian dari satu kelompok, di dalamnya 7 orang. Ya, mereka beroperasi dengan cara ya membuntuti korbannya. Dan pada saat kami lakukan penindakan, yang bersangkutan mengaku sebagai wartawan Detik. Sementara Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian komitmen Polda Jateng dalam upaya memberantas aksi premanisme di Jawa Tengah. Kita akan melakukan pendalaman, kita akan ungkap sindikat ini dan diharapkan tidak terjadi lagi, dan yang terhadap korban-korban, karena rata-rata korban ini adalah korban para public figure yang disampaikan oleh Bapak Ditkrimum. Ada yang dokter, ada yang ASN, ada instansi pemerintah, ada anggota dewan, ada pengusaha. Banyak yang diperas oleh yang bersangkutan dengan kedok
sebagai wartawan. Polisi mengamankan barang bukti berupa kartu pers, kartu ATM, handphone, dan 1 unit mobil. Para tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. ...356 jamaah calon haji asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang tergabung dalam kloter 47 mulai diberangkatkan. Dari jumlah tersebut, 31 orang merupakan jamaah calon haji lansia yang mendapatkan prioritas berangkat lebih awal tanpa antri reguler. 356 jemaah calon haji asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang tergabung dalam kloter 47 ini diberangkatkan menggunakan 9 armada bus dari pendopo Kabupaten Kudus. Mereka tergabung dalam kloter 47 dan berangkat melalui embarkasi Solo. Kepala Kemenak Kabupaten Kudus Suhadi mengatakan jumlah keseluruhan jemaah calon haji asal Kudus mencapai 1.416 orang. Tersebar dalam 5 kloter yakni kloter 46, 47, 48, 49, dan 50. Dari 1.416 jemaah calon haji, 31 orang merupakan lansia yang mendapatkan prioritas berangkat lebih awal tanpa antri reguler. Dengan usia lansia termuda 84 tahun dan tertua 87 tahun. Kloter 47 semuanya seperti yang disampaikan oleh Panitia Jaga 353 plus 3 petugas kloter total 356. Secara jumlah total ada berapa jemaah haji yang berangkat tahun ini, Pak? 1.416. Berkurang semua hanya bergeser saja kecuali yang 2 tadi. Bergeser itu karena PPIH sudah menyusun kloter sedemikian rapi, tetapi ada pemberitahuan aturan pemerintah Arab Saudi bahwa satu kloter harus 1 syarikah. Untuk sementara yang kami terima informasi ini 2, tapi yang 1 ada kemungkinan masih berangkat. Kan ini kan jadi diberikan ke kloter terakhir atau gimana? Bisa jadi nanti tergantung kesiapan mereka. Itu mesti ada setiap tahun. Sementara untuk jemaah calon haji tahun ini yang gagal berangkat ada 2 orang, 1 meninggal dunia, 1 orang lainnya alami kecelakaan. Ya udah sering umroh tapi ini kan haji kan yang beda. Ya persiapannya setahun lah. Berangkat bersama siapa saja Mbak ini? Sama ibu aja. Mbak, ada alasan kenapa sejak usia 7 tahun udah daftar haji? Ya kan kalau mikirnya Umi dulu ya biar bisa berangkatnya lebih mudah, apalagi sekarang kan masa tunggu haji 32 tahun ya. Kalau dulu masih 10 tahunan. Ini menunggu berapa tahun Mbak ini, Mbak? 10 tahun seharusnya, tapi karena kemarin Covid di 2020 akhirnya cuma 2 tahun. Selama di Tanah Suci, para jamaah calon haji dipesan agar menjaga kondisi fisik agar bisa menjalankan ibadah haji secara lancar. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Masyarakat sekitar hutan di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah membentuk satuan tugas atau Satgas Pengamanan Hutan untuk melindungi kawasan hutan dan hasil hutan dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran, perusakan, dan pemanfaatan yang tidak sah. Satgas ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti petugas kehutanan, masyarakat desa, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada lingkungan. Untuk menjaga dan melindungi hutan dari berbagai ancaman dari kebakaran, kerusakan, dan untuk memanfaatkan alam sekitar, beberapa masyarakat di sekitar hutan membentuk Satgas Pengamanan Hutan sekaligus bersilaturahmi antar warga anggota Satgas yang ada. Mereka melakukan pembentukan pada malam hari di sekitar hutan milik Perhutani Purwodadi. Ini kita malam hari ini kita bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka membentuk Satgas Pengamanan guna mencegah karhutlah, hutan gundul, kemudian juga mencegah banjir serta tanah longsor dengan upaya-upaya yang akan kita lakukan dengan melakukan penanaman, kemudian merehabilitasi hutan yang gundul. Kami bekerja sama dengan masyarakat. Kenapa kita melakukan kegiatan ini malam hari? Karena memang di siang hari masyarakat banyak istilahnya aktivitas mereka untuk di luar rumah, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk pembentukan Satgas.
Dengan terbentuknya Satgas Pengamanan Hutan, diharapkan kawasan hutan dapat dilindungi secara lebih efektif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Di sini kita sedang melaksanakan camping dalam rangka membentuk Satgas dalam membantu masyarakat untuk menanggulangi bencana seperti kebakaran dan juga banjir. Selain itu, di sini kita juga untuk membantu masyarakat juga ya, untuk hutan ya. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga April 2025, sebanyak 437.000 kendaraan telah mengikuti program ini dengan total penerimaan mencapai 109 miliar rupiah. Program pemutihan pajak kendaraan yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melunasi tunggakan pajak dengan hanya membayar 1 tahun pajak, meskipun memiliki tunggakan hingga 7 tahun. Dengan demikian, kendaraan yang telah mati karena tunggakan pajak dapat hidup kembali dan digunakan secara legal. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan, melalui program tersebut bukan hanya sekedar menambah pendapatan daerah saja, namun juga memperbaiki basis data kendaraan. Terlebih banyak kendaraan yang telah dijual atau beralih ke pemilikan akhirnya terdata ulang. Nadi menegaskan program ini merupakan satu-satunya pemutihan pajak yang digulirkan Pemprov Jateng untuk membantu ekonomi rakyat dan membersihkan data kendaraan. Kedepannya pihaknya akan melakukan pengawasan lebih optimal agar tidak ada lagi kendaraan yang tidak jelas datanya. Rata-rata itu setiap hari itu kita dapat 4, 5, 6, 7 miliar ya, kurang lebih sehari. Ini yang betul-betul dia dulu nunggak, kemudian dibebaskan sekitar 339 miliar. Ya pertama dan terakhir. Karena Pak Gub hanya sekali saja memberikan pemutihan. Ya, tujuannya kan jelas ya, itu untuk membantu ekonomi ya, perekonomian, meningkatkan perekonomian. Yang kedua juga memperbaiki data. Karena banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sebenarnya sudah tidak kita perhitungkan lagi, tapi ternyata membayar pajak, hidup lagi. Artinya sudah mati, mungkin di atas 7 tahun, tiba-tiba ini hidup lagi bisa mungkin sudah dihapus ya, karena pada waktu kita data ternyata sudah dijual. Nah ini kalau hidup lagi, mungkin langsung dibalik nama, karena ada program. Karena dia dari taruhan 7 tahun dia hanya membayar 1 tahun. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, di usia 11 tahun, Alejandro Buxton telah menjadi CEO Smell of Love Candles, perusahaan lilin vegan dan organik yang dikembangkan sejak umur 9 tahun bersama ibu dan adiknya. Filosofi berbagi untuk kemajuan bersama dilakukannya lewat sumbangan dari laba, juga dengan tips di kanal YouTube Lessons from a Kidpreneur. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya 2SM TV. Saya Dina Mewati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm stirring the wax together with the essential oils. My name is Alejandro Buxton. I'm the CEO of Smell of Candles, and I'm 11 years old and I'm in 6th grade. Smell of Love Candles is a candle company that specializes in vegan candles and organic candles, and we do not sell candles that have bad chemicals in them. It inspired me, my mom. She loved to burn candles, but then after a while we got headaches from, our allergies were acting up, so she didn't know where they were coming from. So after a while we found out it was actually coming from the candles she was burning. The ingredients we use are soy wax. We also use a little bit of coconut wax to make the scent spread out further. And we use natural essential oils. And all of our supplies can be traced back to the fields in the west of the United States. I learned the process from my mom because she's made candles in the past, just for us, not really for selling. When I went through my separation and divorce from Alejandro's dad, Alejandro and I became even closer because it was just us and his little sister. When he asked me to show him, that's where he was like, well, we can sell these, you know? And that kind of grew from there. But I wanted him to experiment
and get the process right. And also, I wanted to see if he was really serious about it before we did all the legal paperwork for the foundation of the business. So the role for my mom is she does all the back end. She makes sure we have, enough inventory. She orders the inventory, and she does a lot of, marketing, getting us into market. All right, put the popsicle stick on. My little sister's name is Valentina, and she is 4 years old. She is the assistant of operations. All right, there you go. And she likes to help around. Yay! Make sure it's in the middle. Good job. To me, it's a big bonding family experience because it's almost like, when we cook together, like we're making candles together. Time I spend in the studio, when we're making a candle, about 4 hours. During the waiting time, we can do other stuff because candles take a time to cool down. So we sometimes, read during that time. We do school during that time, and we do a lot of things. The most interesting part is the markets. I love the markets because we get to interact with different people and we get to suggest candles you like. I definitely notice my social skills are better now. I've learned a life lesson of budgeting. You need a glass jar for a candle. So I have a YouTube channel. It's called Lessons from a Kidpreneur. This cools evenly. We give out a lot of advice for other people who want to start a business or who want to, create candles. The question people always ask me when it comes to parents is how do I make my son or daughter also be an entrepreneur? And my answer to that is always don't push them. Don't push them into what you think they want to do. Pay attention to what it is that they're interested in, the things that they start. And another thing is that of success is to help others because we give money to charity and that spreads the message, and then we also advertise too. There's always a message that he writes on every order. I'll be making boxes, he'll be wrapping the candles. So it's almost like an assembly line that we're doing. So it does bring joy. A table accomplished, it feels like we did something great.